pagi Pak Niko. Selamat pagi juga. Bagaimana kabar hari ini? Ya, syukur. Sehat? Sehat. Ada kesibukan hari ini? Tidak ada. Tidak ada kesibukan? Ya. Jadi tujuan saya ingin bertemu Pak Niko pada hari ini. Saya mendengar dari beberapa anak wali saya, Bapak sedikit tidak masuk ke kelas. Dan begitu juga saya mendengar dari beberapa teman. Katanya Bapak ada masalah dengan anak wali saya. Mungkin di sini saya hanya ingin bertanya apa yang menjadi permasalahan Bapak sehingga Bapak jarang masuk kelas di ISO 1. Kemudian dari beberapa teman guru juga menyampaikan seperti itu. Mungkin Bapak bisa menceritakan. Oke, baik. Kalau memang ada di ISO 1, karena sering diberitahu kenapa saya tidak masuk kelas, itu ada satu dua hal. Itu yang pertama, itu kemungkinan juga saya sakit, makanya saya tidak masuk kelas. Yang kedua, itu ada beberapa siswa, kadang-kadang kita di depan sementara menjelaskan, mereka di belakang tetap sibuk main gila dengan teman-teman lain. Itu ada beberapa siswa itu seperti Boda, Valentino Kuni dengan Paskalis Alexander. Itu sering. Pada saat itu kita mau jelaskan di depan, mereka di belakang tetap si tribun main kemarin. Itu juga kita sudah beritahu ulang, tapi tetap sama. Itu yang pertama. Yang kedua itu menyangkut tugas. Itu tugas yang kita berikan untuk siap presentasi di depan, mana mereka mau buat laporan. Pada saat kita mau ini tanggal ini kita kumpul laporan. Ya. Pada saat itu kita masuk pada saat jam saya masuk, ya kita tanya Pak, tanya bagaimana? Semua laporan sudah buat atau belum? Ada yang sudah, mereka tiga ini tetap saja bilang belum. Makanya kalau begitu Pak kasih waktu kapan? Mereka tentukan tanggalnya itu. Setelah minggu depan saya masuk, Pak saya periksa lagi, tetap saja mereka tidak buat tugas itu. Jadi saya beritahu kalau model begini, setiap kali kalau saya masuk diberitahu tanggal ini, kamu sendiri yang memberi tanggal ini mau buat laporan. Pada saat saya masuk mereka masa bodoh tidak buat. Sampai sekarang juga ada beberapa yang sekarang ini belum ikut. Oh, jadi masalahnya itu. Tadi yang tentang masalah yang tadi diceritakan oleh Pak tadi, apa Pak pernah memanggil mereka, membicarakan bersama dengan mereka tentang masalah ini? Kalau untuk mereka tiga ini untuk saya panggil untuk mau beritahukan, tapi saya dekati mereka setiap kali saya ke meja mereka untuk beritahu ulang, ya kan. Apa masih ada masalah lain dari mereka ini? Tidak ada. Cuma ini saja. Oh, ya. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi. Ketika Pak dekat di meja, kira-kira apa yang Pak lakukan? Itu yang pertama, kalau setiap kali kalau saya beritahu, kalau dari duduk di meja guru, saya beritahu kalau mereka tidak ikut, akhirnya saya ke meja, saya beritahu kalau mereka tidak ikut, saya hantarkan kayu. Setelah itu mereka juga diam saja. Kita beritahu ulang-ulang itu bersama saja. Pak pernah menanyakan kepada mereka apa masalahnya kalian tidak mengumpulkan tugas ini, atau apa yang menjadi kendalanya kalian sejak kamu mengumpulkan tugas ini? Apakah Pak pernah bicara dengan mereka ke masalah seperti ini? Kira-kira kalau Pak belum sampai ke masalah seperti itu untuk menanyakan kepada mereka ya, kendalamu apa? Kamu belum menyelesaikan tugas? Apa masalahmu? Ini kan belum ya, Pak sendiri menyampaikan bahwa belum
mendekati mereka dan belum bertanya kepada mereka. Tapi kalau untuk mereka juga saya belum untuk panggil dan tanya langsung itu belum. Cuma saya tanya ke teman-teman kenapa mereka tiga ini belum kumpul. Ini Pak mereka tahu persentase kehidupan makanya mereka. Oh, jadi masalahnya selain itu persentase. Mereka takut akan persentase. Apa Pak pernah memberikan tips atau membimbing mereka dalam persiapan mereka untuk persentase? Kalau untuk presentase itu saya sudah buat dengan bentuk praktek itu tentang itu presentase itu kan tentang jadi waktu itu saya praktek itu tentang telur asin itu juga kami sama-sama cara proses pembuatan telur asin itu buat seperti ini mereka sama-sama kami buat setelah itu saya bilang laporan itu buat seperti ini dan nanti presentasi di depan buat seperti itu yang kita sentra praktis saja mereka tidak bisa. Kalau saya bilang kalau memang laporan belum, ya sudah kamu buat di salah satu kertas, buat apa saja yang kamu bisa buat, kamu buat. Itu juga mereka tidak bisa buat. Jadi masalahnya mereka seperti itu. Nah, di sini apa Pak menyelesaikannya kira-kira hanya pada sampai tahap itu atau ada cara lain sehingga bisa memperbaiki mereka supaya apa yang menjadi tugasnya Pak itu mereka bisa. Itu saya berusaha untuk mendekati dengan mereka tuh karena mereka ada kalau juga takut yang saya ada kalau saya main kayu terus jadi mereka juga mungkin juga takut. Kemudian pertanyaan saya ini ketika Pak menggunakan kayu Pak memukul mereka bagaimana perasaan Pak? Untuk saya, ada kala kalau setelah saya pukul mereka, ada kala juga saya rasa apa juga toh, tapi kasihan juga anak-anak. Tapi setelah itu saya beritahu mereka, kamu jangan kalau saya kasih tugas, kamu harus kerjakan begini supaya saya jangan terlalu apa dengan kayu. Dan mereka biarkan. Setelah itu, dia sampai sekarang saya juga belum dapat itu kita tuh sebelum. Kira-kira solusi ke depan bagaimana? Ya, yang akan Pak lakukan dengan melihat ketiga anak ini yang punya permasalahan yang menurut Pak itu sampai dengan Pak harus memegang kayu, kemudian Pak harus marah-marah. Kira-kira solusi apa yang bisa membantu Pak sehingga ketiga anak ini bisa melaksanakan apa yang menjadi permintaan Pak sendiri? Saya coba memanggil mereka bertiga menghadapi saya supaya saya lebih memberi informasi bukan harus di depan harus di belakang itu solusi yang tepat ya. Jadi solusi yang Pak baru sampaikan tadi bahwa akan memanggil mereka kemudian bertanya kepada mereka mengapa kamu seperti ini, apa yang menjadi kendala, itu solusi yang sangat bagus menurut Pak ketika Pak sudah mengajukan kepada saya. Jadi di sini saya yang bertanya lagi kepada Pak, kira-kira kapan Pak bisa melaksanakan itu? Kalau lesnya mereka baru saya coba memanggil mereka. Jadi menunggu lesnya Pak dulu, baru Pak memanggil mereka untuk bisa bertemu Pak, untuk Pak bisa mengarahkan mereka atau menanyakan permasalahan ini. Jadi sampai di sini perasaan Pak bagaimana ya? Ketika Pak bisa menyampaikan permasalahan yang Pak hadapi ketika berhadapan dengan tiga anak yang Pak sampaikan tadi, dan kemudian Pak sendiri menemukan solusinya, kira-kira perasaan Pak bagaimana? Perasaan saya juga ya setelah memanggil mereka setelah saya juga kita sudah memanggil mereka dan memberitahu mungkin kekurangan saya mungkin kurang bagus untuk mereka saya beritahu mereka supaya kedepannya saya lebih bagus. Jadi sangat bagus ya solusi yang Pak ambil ini, mempertemukan Pak dengan mereka ya, menanyakan apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendalanya,
kemudian Pak juga melakukan sebuah refleksi, ya, sehingga ke depan itu adanya perbaikan, ya, baik perbaikan dari mereka maupun perbaikan dari Pak sendiri. Ya. Kemudian setelah melakukan panggilan untuk mereka bertiga, kemudian pas melakukan refleksi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak buat ke depannya dengan pembelajaran Pak nanti, sehingga ke depan itu tidak lagi Pak jumpai masalah-masalah seperti ini, sehingga tidak ada anak yang balas kumpul tugas. Saat pelajaran Pak tidak lagi anak yang tidur-tiduran. Saat pelajaran Pak tidak ada anak yang saya terima presentasi saya tak. Kira-kira komitmen Pak ke depan seperti apa? Kalau begitu saya dengan cara saya sendiri mungkin diskusi kelompok atau melakukan cara antara kelompok supaya jangan terlalu macam dulu kita pengaruh kita di depan les, mereka di belakang mungkin berpegang-pegang. Dengan cara itu saya coba untuk membuat untuk mereka tahu mereka senang ikut dengan diskusi atau jadi sudah Pak mau merubah metodenya. Dan selama ini Pak gunakan metode. Selama ini saya menggunakan metode pertama mengajar di depan, menjelaskan dengan materi itu. Setelah itu memberikan pertanyaan. Itu sebuah begitu, tapi antar kelompok itu saya belum pernah. Oh ya. Jadi Pak sudah melakukan sebuah pemikiran dan refleksi bahwa metode yang Pak gunakan adalah metode ceramah, ya. Jadi Pak ingin memperbaiki, ya. Jadi komitmen ke depan bahwa Pak ingin merubah sebuah metode dalam memberikan pembelajaran, yaitu metode diskusi. Nah, dengan metode diskusi ini apa yang bisa Pak harapkan? Dengan metode diskusi ini, ya, saya harapkan semoga diskusi kelompok ini mereka saling memberikan pertanyaan kepada teman-teman sendiri agar supaya mereka juga lebih tahu, supaya jangan terlalu duduk main gila dengan teman-teman Oh, jadi metode diskusi yang Pak maksud ini supaya yang pertama mereka bisa bekerja sama untuk saling bertanya antara satu dengan yang lain, sehingga mengurangi apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin seperti bermain gila, kemudian masa bodoh, kemudian takut. Jadi solusinya seperti itu, komitmen yang ingin Pak bangun ke depannya nanti. Kira-kira harapan Pak nanti kalau murid itu bisa melakukan sebuah perubahan dalam pembelajaran Pak, apa yang akan Pak lakukan? Ketika anak-anak ini kedepannya, ketika Pak sudah menemukan sebuah solusi tadi dan mempunyai komitmen bahwa akan merubah metode pembelajaran yang selama ini, yang sehingga anak-anak kita itu, anak-anak Pak yang Pak mengajar tadi tidak mengalami kendala lagi. Kira-kira kalau mereka sudah melakukan sebuah perubahan, apa yang akan Pak lakukan? Misalnya tiba-tiba saja Pak melihat 3 anak ini kemarin dengan metode ceramah, mereka tidur-tiduran, mereka malas, mereka bahkan tidak mengerjakan. Nah, komitmen Pak akan merubah lagi metode diskusi. Nah, pasti mereka akan melakukan sebuah perubahan. Nah, di sini pertanyaan saya, ketika mereka sudah melakukan sebuah perubahan dengan metode baru, metode diskusi, kira-kira bagaimana perasaan Pak nanti? Atau apa yang akan Pak lakukan? Kalau untuk itu perasaan saya sangat senang karena mereka sudah berubah. Sangat bagus, ya. Artinya Pak bisa menyampaikan permasalahan Pak, kemudian Pak juga bisa menemukan solusinya Pak sendiri,
dan kemudian Pak mempunyai komitmen bahwa depannya Pak mau seperti ini. Itu ide yang bagus. Untuk menjadi guru seperti itu. Ketika kita memilih memutuskan untuk menjadi seorang guru, maka kita harus bisa memahami ketika kita menerapkan metode ini, anak ini tidak bisa, maka kita harus mencari solusi. Ketika kita sudah menemukan solusi dan kita punya komitmen, ya. Dan Pak sangat bagus ya. Pada pagi hari ini Pak sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya. Kemudian Pak juga mempunyai komitmen akan memperbaiki sehingga anak-anak yang punya masalah dengan Pak, harapan Pak adalah ke depannya lagi mereka bisa menerima pembelajaran yang Pak berikan dan mereka bisa menganggap Pak itu adalah bagian dari teman mereka atau guru mereka yang bisa membawa mereka untuk mereka belajar, bisa memberikan kebahagiaan tersendiri buat mereka dan mereka merasa bahwa pembelajaran prakerja yang Pak bawa adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi mereka. Oke, sampai di sini terima kasih banyak Pak. Kemudian saya ingin bertanya lagi, refleksi setelah pembelajaran coaching ini, kira-kira dari tadi Pak menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian Pak memberikan solusi. Di sini refleksi Pak, kira-kira apa yang bisa Pak sampaikan? Untuk refleksi saya, ya syukurlah karena selama ini kan saya belum memberikan macam dari Pak Abu dan saya. Selama ini kan saya belum pernah dari pada saat sore pagi ini yang Pak berikan kepada saya. Kedepannya siapa tahu ada guru-guru yang buat seperti Pak, saya sudah bisa tahu dengan mana caranya. Tetap tangan ya, semangat terus ya Pak untuk menjadi guru. Memang kita masa susah ya, kadang menyenangkan, tapi kita harus bisa menikmati proses. Jika kita memilih untuk menjadi guru, maka kendala apapun harus kita hadapi ya. Kita harus berkolaborasi dengan teman-teman guru lain. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan, maka kita meminta guru lain. Kita membangun sebuah kolaborasi dengan guru lain sehingga bisa menemukan sebuah solusi. Bisa? Terima kasih banyak Pak. Ya, semoga apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk Pak. Oke, sukses selalu. Selamat pagi untuk kita semua. Saya hari ini sudah melakukan coaching bersama teman saya bernama Pak Nikolaus Sekian. Dan dari refleksi saya pada pagi hari ini bahwa dengan kegiatan coaching antara coach dan coachee, kami sama-sama saling bertanya, kemudian kami bisa saling menjawab apa yang menjadi permasalahan. Jadi saya di sini selaku sebagai coach, saya Pak Niko sebagai coachee. Artinya beliau sudah menemukan ya permasalahan. Beliau memberitahukan permasalahan yang dihadapi dengan kasus-kasus anak-anak tersebut, ya, terutama anak wali saya. Kemudian beliau sendiri menemukan solusinya dan beliau berkomitmen untuk bisa memperbaiki dengan metode apa yang dia terapkan kemarin dan yang akan datang. Beliau berkomitmen akan memperbaiki metodenya. Nah, dengan metode coaching ini, saya selaku guru mata pelajaran sebagai guru wali kelas, saya merasa sangat bagus dengan materi coaching ini. Antara kami bisa berkolaborasi, kami bisa menemukan solusi bagaimana bisa menjalankan tugas kami sebagai guru baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Harapan kami bahwa dengan materi coaching ini kami semua guru di sekolah ini bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat bagi anak didik kami ketika mereka mengalami sebuah
permasalahan. Selain anak didik kami, di antara kami rekan guru juga, kami bisa melakukan coaching bersama sehingga masalah yang dihadapi rekan sejawat atau teman guru bisa kami selesai bersama. Sehingga tujuan kami dalam lembaga ini bisa tercapai dengan baik dan anak-anak didik kami dan juga teman-teman guru kami ini di dalam dunia pendidikan ini kami dapat melakukan perubahan dan juga memberikan sebuah motivasi bagi teman-teman guru-guru yang lain yang berada di sekolah lain yang baik menonton hasil kami ini, hasil coaching kami ini, maupun mendengar cerita-cerita kami bahwa dengan menerapkan metode coaching dan juga pendekatan kita dan juga menggunakan model grow sangat membantu kami. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, saya Nikolaus Sarkian memberikan refleksi pada coaching pagi ini dengan materi coaching dengan pendekatan Virta dan model grow. Saya merasa senang dan bahagia saya bisa menunjukkan solusi rencana ke depan dan komitmen saya dalam profesi saya sebagai guru mata pelajaran prakarya. Saya berterima kasih kepada Pak Mateus Jongsin Baba sudah melakukan teknik coaching sehingga saya dapat menemukan solusi dan memperbaiki metode dan cara saya yang berbeda dengan hari kemarin. Semoga materi coaching ini sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih.